Pak Kepala Desa, tidak perlu repot. Anda telah memberikan kontribusi besar bagi pembangunan desa kami. Ini yang paling bisa saya lakukan. Silakan lewat sini. Buat apa repot dengan sekolah komunitas yang jelek? Kami sudah menemukan jodoh yang cocok untukmu. Kamu hanya ingin menjualku untuk mendapatkan uang bagi kakakku. Ethan, ini festival Chung Yeung. Bantu dia. Sekolah tidak penting, yang penting adalah tekad. Mengenai biaya sekolah putri Anda, saya yang menanggungnya. Memangnya kenapa kalau kaya? SST, dia investor besar, jangan sampai membuatnya kesal. Clara, cepat ucapkan terima kasih pada Ethan. Dulu waktu kecil, kamu bilang kamu akan besar dan menikah dengannya. Sial, aku benar-benar lupa. Terima kasih, Ethan. Belajar yang rajin. Sayang, selamat atas kelulusanmu. Ayahmu mempertaruhkan rumah kami pada seorang bernama Wang. Tuan Fans tidak pernah kekurangan rumah. Aku hanya berjudi untuk bersenang-senang. Aku akan segera jadi anggota keluarga fans. Sekarang aku sudah lulus. Bisakah aku menjadi istrimu? Sepertinya ini cinta yang telah lama terwujud. Tuan Fans, Anda ada jadwal rapat besok. Batalkan. Aku akan mengantar ibu ke dokter besok. Clara? Siapa Clara? Ethan, Jangan panggil aku begitu. ada kabar baik, aku lulus. Keluargaku tidak punya tempat tinggal. Bisakah kamu carikan mereka tempat dekat denganmu? Ada apa? Nyonya Fans, kekurangan staf. Mereka bisa bekerja untuknya, termasuk tempat tinggal dan makan. Minta saja pada Martha, pengurus rumah. Terima kasih, Ethan. Wah, Jangan lakukan itu lagi. sepertinya Ethan tidak sabar untuk menemuiku. Anakku benar-benar akan berhasil. Minta kakak iparku membantuku maju. Kita lihat saja nanti. Kak, kami bahkan tidak mampu memberi kamar mandi di sini. Sebentar lagi aku jadi nyonya rumah ini. Mulai sekarang, anggap rumah kalian sendiri. Pengunjung harus mendaftar. Kenapa kau pukul aku? Dipukul olehku adalah kehormatan. Kau hanya anjing penjilat, terlalu buta kenal tuanmu sendiri. Enya. Kapten, aku temukan orang mencurigakan. Kamu sudah di sini dan tidak ada yang keluar menyambutmu, HMPH. Tidak bisa diterima. Kamu pasti pelayan baru. Kamu sedang apa? Kamu beruntung, aku tidak merobek mulutmu. Itu lebih dari belas kasihan yang pantas kau dapatkan. Kamu pengurus rumah keluarga fans, kan? Begini cara kamu memperlakukan tunangan Ethan? Kalau ada kali berikutnya, kamu keluar. Putri kami tidak dalam masalah kan? Pengurus rumah itu sebenarnya hanya anjing penjilat. Adikku adalah calon nyonya Fans. Halo, aku sedang rapat, cepat bicara. Apa hubungan antara Clara dan Tuan Fans? Jangan khawatir, gadis ini bahkan mencium Tuan Fans hari ini, tapi Tuan Fans bahkan tidak asisten Carter. Kemari, aku harus pergi.
Dia mencium Tuan Vance. Apa aku salah lihat? Oh, lupakan saja. Aku akan membereskan mereka dulu. Maafkan aku karena bersikap begitu bodoh. Panggil semua pelayan di rumah ini ke sini. Biarkan mereka tahu siapa tuan mereka. Jika kau tak bisa mengenali tuanmu, maka sebagai anjing, kau tak pantas hidup. Kakak iparku akan memuji kalian saat dia kembali. Akankah Tuan Vance benar-benar jatuh cinta pada wanita seperti itu? Tuan Vance selalu menghormati kami. Dibandingkan dengan ini, rumah kami bahkan tidak sebaik kandang anjing. Suka. Nanti, aku akan suruh Ethan memberi kalian masing-masing tempat sendiri. Kak, kau bintang keberuntungan keluarga kita. Masa sulit kita sudah berakhir. Lihat apa yang kutemukan. Jika aku ambil 1 atau 2, kakak iparku tidak akan keberatan, kan? Ambil saja. Kau kakak iparnya, dia seharusnya memberimu hadiah. Jika aku jual ini, itu seharusnya cukup untukku berjudi lama. Yang kau lakukan. Tuan Vance membayar $6,5 juta untuk patung Buddha giok kekaisaran ini di lelang. Sayang, aku tidak dalam masalah, kan? Tidak apa-apa, Papa. Kenapa kau berteriak? Kau menakuti ayahku, itu sebabnya dia memecahkannya. Tapi dia jelas yang. Kunci mobil Tuan Vance kenapa banyak yang hilang? Kak, aku harus mengembalikan kunci. Tahu diri. Ini urusan keluarga, kau hanya pembantu, apa hakmu ikut campur? Anakku benar, pembantu harus tahu diri, jangan ikut campur. Apakah kipau ini cocok di aku? Kau memakai kipau favorit Nyonya Vance? Itu dibuat oleh Master Panyu pada era Republik terus? Itu hanya kipau mertuaku akan memujaku. Ayah, ibu, kak, lihat yang kutemukan. Anggur ini dari Chateau Bordeaux. Usianya lebih dari 100 tahun. Sudah, diam. Duo-duo, bersikap sopan. Dia mengerti, perkataan orang, Nyonya Vance sedang beristirahat. Dia datang mengingatkanmu agar tenang. Kenapa ada anjing di sini? Aku alergi anjing. Keluarkan dia dari sini. Sudah 12 tahun bersama Nyonya Vance. Sebelum suaminya meninggal, mereka membesarkannya bersama. Cuma anjing. Berani menggonggong padaku, berarti dia minta mati. Jangan sakiti dia. T.A.50. Dasar babi bodoh. Tidak, daging anjing itu enak, berikan padaku. Martha, ada apa? Asisten Carter, ada masalah di rumah. Apa yang terjadi di rumah? Martha, Martha, apa yang terjadi di rumah? Tuan Vance dalam masalah. Sofa keluarga kaya ini sangat nyaman. Dodo, kamu di mana? Siapa kamu? Kenapa kamu di rumahku? Halo, ibu-ibunya Ethan, kan? Saya calon menantu ibu. Halo, Nyonya Vance. Ibu, nama saya Clara Finch. Ibu bertemu saya 3 tahun lalu. Maaf, saya jadi sangat pelupa selama bertahun-tahun. Tak apa, begitu Ethan kembali, dia akan memperkenalkan saya secara resmi pada ibu. Bocah itu akhirnya akan memberi saya cucu laki-laki. Martha,
Marta di mana? Marta dipanggil pergi. Jika ibu tidak percaya, pada saya ibu bisa tanya mereka. Saya kasar. Maaf, saya punya kondisi medis, tapi jangan khawatir, itu tidak menular. Saya akan suruh dapur buatkan kita sesuatu. Kita bisa ngobrol sambil makan. Ibu saya sudah beri instruksi pada mereka. Masih tidak bisa menghubungi Marta? Tidak. Aku juga tidak bisa menghubungi ibuku. Jangan khawatir. Nyonya Vance biasanya mematikan suara ponselnya. Ngebut, bawa kami pulang. Ya. Pelan-pelan, tidak ada yang mendesakmu. Oke, Nyonya Vance, keluarga Anda kaya raya, mahar untuk putriku, tidak boleh kurang dari 15 juta dolar. Kami tidak meminta terlalu banyak, kami tidak ingin orang membicarakan Anda. Gaya Kipao, Anda sangat mirip dengan salah satu milik saya. Asalkan menantuku bahagia. Rasa apa itu? Menjijikan? Air. Air. Beri aku air. Apa kamu idiot? Air ini mendidih. Apa kamu mau membakarku sampai mati? Maaf sekali. Apakah Ethan benar-benar punya selera jelek? Keluarga macam apa ini? Ini dia daging babi rebus yang lezat. Yang ini enak. Ibu, ayah, Nyonya Vance kalian harus mencobanya juga. Ini enak. Enak sekali. Daging apa ini? Rasanya aneh sekali. Ludahkan, Nyonya Vance. Itu daging dodo. Lin, katakan apa yang terjadi? Mereka sudah liar sejak tiba. Mereka menghancurkan patung Buddha Giok kekaisaran pemberian putramu, mencuri mobil kesayangannya, dan memakai kipaumu tanpa izin. Dodo tidak pernah berbuat apa-apa pada mereka. Tapi mereka memukulinya sampai mati, lalu dijadikan hidangan, dan memberikannya padamu untuk dimakan. Jangan tinggalkan aku sendirian. Tolong buka matamu dan lihat aku. Jangan bersedih. Dodo akan menemanimu untukku. Bu, cuma anjing. Apa perlu semua ini? Ia menerkamku untuk menggigitku. Apa aku tidak boleh melawan? Dodo adalah pendukung emosional Nyonya Vance. Kamu yang menyakitinya duluan. Maaf aku tidak bisa melindunginya. Diam, para tuan sedang berbicara. Pembantu jangan ikut campur. Kamu yang harus diam. Dodo sudah lama jadi anggota keluarga Vance. Mertua, kamu keterlaluan. Jadi di matamu, putriku, calon menantumu, apakah dia kurang berharga dari seekor anjing tua? Kami akan belikan saja anjing baru. Dasar pembantu rendahan, jangan sentuh ibu mertuaku. Kamu tidak apa-apa. Jangan sentuh aku. Baik, kami tidak makan. Puas? Berani kamu. Berani kamu. Kamu menyakitiku. Nyonya Vance, Aku tidak sengaja. Siapa sangka dia tiba-tiba gila. Tuan Vance tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak akan pernah. Kamu menggonggong apa? Dia calon kakak iparku. Ibu, aku tahu kamu sudah tua dan punya masalah kesehatan. Pikiranmu hilang, aku tidak salahkan. Sakit sekali. Kamu benar-benar pikun. Keluar. Keluar dari rumahku. Apa maksudmu? Rumahmu? Aku nyonya rumah ini. Kamu hanya tinggal di sini, sampai kamu mati. Ayah, Toby bawa si tua pikun ini ke rumah sakit untuk dirawat. Mungkin ada yang salah. Tidak lihat betapa sakitnya dia. Bisa terjadi sesuatu jika kami tidak bawa dia ke rumah sakit. Saat Ethan tahu dia akan mendukungku, Tepat sekali kami berbuat baik. Pergi. Keluar. anjing yang setia. Selama ini kamu bersama anjing, pasti kamu kena rabies. Seret dia keluar, cepat. Sial sekali, seluruh rumahku jadi kotor. Ibu? Bu,
Ada apa? Kau lakukan apa pada ibuku? Ethan, kau bikin aku takut. Dia sakit. Kami coba bantu. Kenapa kau teriak pada kami? Ibuku sakit? Dan kau bantu dia? Mungkin rabies, atau demensia, atau sesuatu. Rabies? Demensia? Kau pikir aku bodoh? Kalau kau ragu, cek rekamannya, lihat apa aku bohong. Kau harus minta maaf padaku. Tuan Vance Martha juga pingsan. Keadaannya parah. Prioritas kita sekarang membawa mereka ke rumah sakit. Kami akan membawanya ke rumah sakit. Bawa mereka bersama kita. Sampai kita tahu kebenarannya, jangan biarkan mereka pergi. Ya. Ikut kami, kata Tuan Vance. Kami belum bisa melepasmu dari pandangan. Sayang. Tuan Vance tampak sedikit marah. Yah, aku juga marah. Aku tak percaya dia tidak mempercayaiku. Aku masih sedikit khawatir. Apa yang perlu dikhawatirkan? Tidakkah kau lihat calon menantu kita tidak tahan berpisah dengan putri kita, bahkan membawanya ke rumah sakit? Tepat. Kesalahpahaman antar pasangan itu wajar. Setelah semuanya jelas, dia harus berterima kasih pada adikku. Karena tepat waktu menyadari kondisi ibunya. Setelah dia menyadari kesalahannya dan datang meminta maaf, aku tidak akan memaafkannya semudah itu. Tuan Vance sudah mengatur semuanya. Nyonya Vance dan Martha sudah mendapat perawatan, kata dokter. Mereka datang tepat waktu, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Syukurlah, syukurlah. Ethan, kamu percaya padaku sekarang, kan? Jika aku tidak menyadari kondisi ibumu tepat waktu, dia tidak akan bisa mendapatkan perawatan secepat ini. Apakah rekaman keamanan sudah siap? Saya sudah suruh seseorang mengantarkannya. Rekamannya sudah ada. Sayang, aku punya beberapa mobil mewah. Mau naik yang mana? Kunci ini. Ini punyamu? Ya, kunci-kunci ini siapa bilang kau boleh ambil? Anaknya malu. Gaun yang kamu pakai itu terlihat agak familiar. Gaun ini berasal dari era Republik dan merupakan karya terakhir penjahit Master Pan Yu, identik dengan yang kamu pakai. Aku, Ethan, ini pertama kali keluargaku ke rumahmu. Bukankah mereka harus bawa hadiah? Ini kunjungan pertama keluargamu ke rumahku. Mereka harus membawa pulang oleh-oleh. Tentu saja. Kalau tidak, orang akan bilang keluarga Vance tidak punya sopan santun. Keluarga Vance tidak punya sopan santun? Aku melindungi reputasimu. Lagi pula, suatu hari nanti mereka akan menjadi keluargamu juga. Kenapa ya aku mengerti setiap kata yang dia ucapkan, tapi kalau digabung jadi tidak paham? Saya juga bingung seperti Anda. Aku bisa memaklumi kamu tidak menghargai aku. Tapi kamu masih menginginkan rekamannya? Kamu mau penghargaan? Terima kasih, aku akan putuskan setelah melihat rekamannya. Berikan tabletnya. Kamu boleh ambil, Ma, tapi kamu harus berjanji satu hal padaku. Seumur hidupmu, selalu perlakukan aku dengan baik. Tuan Vance, lihat. Pasti rusak saat jatuh. Semua ini salahku. Suruh orang perbaiki. Apa kamu begitu bersikeras melihat rekaman keamanan? Bukankah kita punya kepercayaan di antara kita? Apa yang kamu bicarakan? Nak, keluarga bahagia yang terpenting. Apa yang kalian semua bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Aku akan angkat telepon ini. Yang perlu kamu tahu adalah kamu harus selalu memperlakukan Clara dengan baik. Nasihat ayahku berasal dari kebijaksanaan seumur hidup. Kita tidak boleh mengecewakan ayah. Tuan Vance keamanan Teluk Royal bilang mereka melihat beberapa orang mencurigakan hari ini. Mereka sudah ditangkap, mereka akan segera dibawa ke sini. Oke.
Setelah aku mengungkap kebenaran, aku tidak akan mengampuni siapapun yang menyakiti ibuku. Itu mereka. Oh, aku salah mengira mereka orang lain. Aku pasti salah mengira mereka orang lain. Mereka bersama Tuan Vance, jadi pasti mereka orang penting. Kalau aku bilang mereka mencurigakan, Tuan Vance mungkin tidak akan melepaskanku. Kamu hanya... Apa kau bilang mereka orang yang mencurigakan? Tidak. Sumpah. Mereka pasti tidak mencurigakan. Ethan, sekarang kau percaya padaku, kan? Ethan? Mereka benar-benar dekat. Untung aku berbohong. Kalau begitu, gambarkan mereka, seperti apa rupa mereka. Mereka gugup di dekat Tuan Vance dan tidak bisa merangkai kalimat. Bawa dia pergi. Nyonya Vance sudah bangun. Ethan. Sampai ibumu membaik, dia tidak akan tahu apa yang dia katakan. Kamu mau mati? Sayang. Bagaimana jika Nyonya Vance mengomel tentang kita kepada Tuan Vance? Tuan Vance adalah anak yang berbakti yang sangat peduli pada ibunya. Kami tidak masalah disalahpahami. Jika mereka menganggap kami orang jahat, ya sudah. Aku hanya khawatir itu akan merusak hubunganmu dengan Tuan Vance. Tepat sekali, Clara. Kami bermaksud baik. Tapi demensia Nyonya Vance tampaknya cukup parah. Dia bahkan terkena rabies. Dia tidak bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Bagaimana jika dia mengira kita menyakitinya bukannya membantunya? Benar. Anjing membawa banyak kuman dan virus. Kami membunuh anjing itu untuk melindunginya. Namun, dia mengamuk pada kami. Pikirannya mungkin tidak akan pulih dalam waktu dekat, dan kemungkinan besar dia akan bicara omong kosong untuk membuat Ethan melawanku. Wanita tua itu. Seharusnya dia pindah ke panti jompo, maka dia tidak akan mengganggu kehidupan anak-anak. Tidak, aku harus pergi mengeceknya. Ma? Kau mengenalku? Kau anakku, Ethan. Kondisi Nyonya Vance mulai stabil. Dia harus menghindari stres. Bagus, Asisten Carter. Ada lagi $7,5 juta untuk diinvestasikan. Berikan ke rumah sakit ini. Martha. Bagaimana keadaannya? Dia masih dalam operasi. Luka-lukanya lebih parah dari Nyonya Vance. Tapi dia akan selamat dari operasi. Martha terluka hanya karena dia melindungiku. Ma, apa yang sebenarnya terjadi? Dodo. Suruh seseorang cari tahu apa yang terjadi pada Dodo. Ya, Ethan, aku datang menemui ibumu. Kamu? keluar, Ethan, keluar. Ibu, kau baik-baik saja? Ibu? Dokter, tolong cepat selamatkan ibuku. Siapkan defibrilator. Dia stabil untuk saat ini. Tetapi Dr. Harrison di rumah sakit daerah harus merawatnya sendiri. Hanya dengan begitu Nyonya Vance bisa selamat. Aku jemput dia. Anda harus tetap di sini bersama Nyonya Vance, bicara dari hati ke hati dan beri dia dukungan emosional. Baik. Asisten Carter. Bawalah hadiah mewah sekarang dan pergi minta Dr. Harrison datang. aku marah banget. Nenek tua sialan itu, kenapa dia menunjuk aku?
Dia pasti rabies, mau gigit semua orang sudah keterlaluan, aku harus kasih pelajaran. Cukup. Sayang, tunggu sampai Ethan sudah tenang. Kamu masih harus jelasin padanya. Kenapa harus aku? Dia bikin aku marah sampai aku nggak akan pernah bicara lagi. Pasangan bertengkar dan rujuk, tapi siapa tahu berapa banyak perusak rumah tangga. Yang mengincar kakak iparku? Gak jadi. Lupakan, aku memang dermawan. Asalkan dia minta maaf dengan tulus, aku akan memberinya kesempatan. Ini ponsel Ethan. Dia ninggalin jaketnya di luar. Cepat bawa ponselnya padanya. Aku yang angkat untuknya, nenek sialan itu bikin aku mual. Halo. Halo. Kamu mau apa dengan Ethan? Tunangan? Tapi bukankah Nona Reynolds tunangannya? Siapa kamu? Kamu perlu apa dengan Ethan? Nona Finch, begini. Saya Lucas. Saya tangan kanan, Tuan Vance. Saya juga VP perusahaan. Sebentar ada rapat yang sangat penting. Ini tentang kontrak senilai ratusan juta dolar. Kami butuh dia. Aku akan menghadiri rapat itu untuknya. Perusahaan Ethan juga milikku untuk dikelola. Ayo. Kamu bisa mengelola perusahaan? Gampang. Tinggal suruh semua orang. Oh, begitu. Saat Ethan kembali, dan melihat aku telah menguasai perusahaan, berjalan seperti jam. Dia akan malu menyadari bahwa dia salah menilai gadis yang begitu luar biasa. Ada apa? Mereka tahu adikku akan datang tapi tidak ada yang menyambutnya. Jika kita tidak memberi mereka pelajaran, bagaimana dia bisa mengelola karyawan ini? Saya di sini. Sebagai tunangan Ethan. Ini pertama kalinya saya di sini tapi tidak ada yang menunggu di pintu masuk. Saya tidak tahu jalan jadi wajar saja saya terlambat. Sebentar maaf. Anda pasti Nona Finch. Maaf kami tidak ada di sini untuk menyambut Anda. Saya sungguh minta maaf. Jangan sampai terulang lagi. Ya, Bu paham, Nona Finch. Mereka di mobil pribadi Tuan Vance. Sepertinya Clara Finch ini tidak berbohong, dia benar-benar tunangan Tuan Vance. Kalian paham? Tunjukkan jalan. Chloe, Clara, kamu juga di sini untuk wawancara? Chloe kakakku tidak di sini untuk wawancara. Aku sudah wawancara untuk magang teknik. Manajer menolakku. Lucas. Panggil manajer teknik ke sini sekarang. Nona Finch rapat segera dimulai. Buat mereka menunggu sekarang pergi, cari manajer teknik, sekarang. Baik, Clara, apa yang kamu? Aku bantu Ethan kelola perusahaan, aku tak bisa biarkan bakatmu pergi. Ethan, maksudmu Tuan Vance, ketua grup Vance? Chloe kakakku adalah tunangan Tuan Vance calon bos wanita grup Vance. Clara, apakah yang dikatakan adikmu itu benar? Kamu sahabat terbaikku, aku ingin kamu bekerja di sampingku. Aku akan mengandalkanmu, sahabat. Halo, Nona Finch. Kenapa kamu menolak Chloe? Chloe memiliki gelar D2 dan tidak punya pengalaman proyek. Dia tidak memenuhi syarat untuk posisi itu. Selain dia, bahkan pelamar dengan pendidikan terendah memiliki gelar master dari universitas ternama. Kamu meremehkan lulusan D2. Aku juga punya gelar D2. Apakah lulusan D2 benar-benar kurang mampu dibanding lulusan universitas ternama? Atau kau hanya bias terhadap kami? Ada lulusan D2 yang berbakat. Itu sebabnya, kami mengadakan tes tertulis. Tapi kau, Nona Miller, juga tidak lulus. Yah, itu hanya karena tesmu terlalu sulit untuk siapapun menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Kau sengaja menjebakku agar gagal. Kau satu-satunya yang mendapat nilai di bawah 10.
Hampir semua kandidat lain mendapat nilai di atas 80. Cukup. Nona Finch, demi kepentinganmu, kami bisa memberinya magang. Berani kau memukulku? Kau mengejekku, mengira aku tidak akan tahu? Demi aku, kau bilang aku harus menggunakan koneksi untuk temanku. Bukan, kandidat yang lolos wawancara. Nama belakangnya Lee juga, kan? Skor tertulis sempurna, dia berpartisipasi dalam 3 proyek teknik tingkat nasional dan kredensialnya sangat baik. Wakil Presiden Sterling terlibat dalam praktik curang, menggunakan posisinya untuk menggunakan koneksi bagi kerabatnya. Bagaimana seharusnya dia ditangani? Mantan manajer teknik melanggar aturan karyawan dan langsung dipecat. Chloe mengambil alih sebagai supervisor hari ini. Ini tidak pantas, kan? Atau karena aku belum secara resmi menikahi Ethan, sehingga kata-kataku tidak berarti? Tidak tahu malu. Kamu menjadikan seseorang yang bahkan tidak memenuhi syarat menjadi magang sebagai supervisor. Lelucon. Keluarkan parasit perusahaan ini dari sini. Aku tak bersalah. Kalian tak bisa lakukan ini. Aku tidak percaya Tuan Vance akan menikahi seseorang sepertimu. Beritahu seluruh industri untuk memblacklist dia. Ayo, masuk, semua sudah menunggu di dalam. Silakan sambut tunangan Tuan Vance yang datang untuk memberi kita arahan. Ada apa, Tuan Hayes? Ini pertama kalinya Anda bertemu Nona Finch, tapi Anda duduk dengan cemberut bukannya berdiri untuk menyambutnya. Dia juga tahu ini pertemuan pertama kita. Tapi dia terlambat lebih dari setengah jam. Tuan Hayes, sungguh Anda membesar-besarkan hal yang tidak penting. Tuan Vance menunggu Nona Finch selama 3 tahun. Nona Finch meluangkan waktu dari jadwal sibuknya untuk bertemu Anda harus merasa terhormat. Tuan Hayes, Howard, sampaikan persyaratan Anda untuk kemitraan. Mari kita lakukan pemungutan suara. Yang setuju, angkat tangan. Syaratnya, hanya bagus di atas kertas. Itu murni kepentingan pribadi. Rekomendasi saya adalah ini. Tuan Cox harus menjadi pemasok eksklusif. Cemerlang, Nona Finch. Omong kosong. Tidakkah Anda lihat dia tak mendapat satu suara pun? Saya percaya penilaianku sendiri. Kebenaran sering ada pada minoritas. Bagaimana Anda mencapai kesimpulan itu, dan bagaimana Anda menganalisisnya? Integritas Anda kurang. Saya kurang integritas. Anda belum menjelaskan bagaimana Anda menyimpulkan saya kurang integritas, tetapi demi argumen, meskipun saya kurang integritas, ini tetaplah bisnis. Anda mengabaikan fakta, dan memilih seseorang yang jelas akan menyebabkan grup fans mengalami kerugian besar, sebagai pemasok. Bukankah itu konyol? Bukankah itu bodoh? Diam. Beraninya kau menghina Nona Finch? Kita blacklist dia di seluruh industri. Setuju. Kau biarkan dia lolos begitu saja? Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab besar. Dari sudut pandang grup fans, membiarkan parasit berkeliaran di industri ini akan mengkhianati kepercayaan semua orang. Nona Finch, kenapa tidak hubungi Tuan Vance dan diskusikan? Apa kau meragukan otoritasku? Saya tidak berani. Masalah kecil ini tidak layak mengganggu Ethan. Sekarang aku di sini,
dia tak akan dapat kesempatan lagi untuk melekat pada grup fans dan mengisapnya habis. Tuan Hayes. Maaf. Saya tidak punya pilihan. Sial sekali. Seret dia keluar, sekarang. Nona Finch punya mata yang tajam, dia cemerlang dan berani, tandingan pria manapun. Saat Tuan Fans tahu kau membongkar sifat asli Tuan Hayes, dia akan senang sekali. Dia batuk darah karena itu. Dasar pecundang. Sangat picik dan berpikiran sempit. Nona Finch. Berkat ketajaman mata Anda dan tindakan tegas Anda, kami telah membebaskan perusahaan dari pengganggu tua. Clara benar-benar idiot sombong. Apakah Tuan Fans benar-benar akan menikahinya? Tapi lagi, bukankah Sophia sebenarnya pacar Tuan Fans? Dr. Harrison, bagaimana ibu saya? Tuan Fans, ibu Anda sudah tidak dalam bahaya. Dia hanya perlu istirahat cukup. Terima kasih telah menyelamatkan nyawanya. Tidak usah berterima kasih, Tuan Fans. Menyelamatkan nyawa itu tugasku. Saya harus pergi. Saya antar Anda keluar. Jangan repot-repot temani ibu Anda. Tuan Fans, tentang dua-dua kami dapat kabar. Kami juga menanyai beberapa staf tapi tak satu pun memberi jawaban jelas. Apa yang terjadi di sini? Sepertinya kita harus menunggu sampai Martha bangun atau sampai kamera diperbaiki untuk mengetahui kebenaran. Itu Wakil Presiden Sterling Tuan Fans, saya harus angkat ini. Tuan Fans sedang di rumah sakit bersama ibunya. Katakan saja apa yang terjadi. Seorang wanita bernama Clara Finch mengaku sebagai tunangan Tuan Fans. Dia datang ke kantor dan mulai memerintah semua orang, lalu memecat supervisor teknik dia. Memblacklist Tuan Hayes kerugian yang diakibatkan. Setidaknya 15 juta dolar apa? Ini salahku, aku kembali ke kantor sekarang. Nona Finch, ini ruang pribadi Tuan Fans, orang luar dilarang masuk. Siapa kau? Chloe bekerja untukku, semua ucapan dan tindakannya mewakiliku. Ada masalah? DP itu bukan siapa-siapa. Nona Finch, apakah tekanan ini pas? Lukisan ini tentang apa? Kenapa saya tidak bisa melihatnya? Anggur ini sepertinya sudah tua. Biar saya cicipi. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh lukisan itu. Itu koleksi berharga milik Tuan Fans. Nona Finch, Tuan Finch. Kalian tidak bisa melakukan itu. Ini semua barang berharga, Tuan Fans. Diam. Semua di sini milik keluargaku. Kami keluarga. Kami bisa melihat kalau mau. Apa salahnya menyentuhnya? Oh, ayah mertuaku. Belum lagi tamu-tamu terhormatnya. Itu karya terkenal seorang maestro seni abstrak. Wajar jika kamu tidak mengerti. Tutup mulut kotormu. Jika kamu tidak bisa berkata baik, jangan berkata apa-apa. Kau mengejek bibiku yang tidak berpendidikan? Kau sebut tumpukan sampah ini sebuah mahakarya? Beri aku pena. Aku bisa melukis 10.000 kali lebih baik darinya. Bawa pergi. Oh tidak. Oh tidak. Diam. Itu cuma lukisan. Kamu VP. Tidak ada kerjaan. Kamu selalu ikut campur dalam urusan keluarga kita. Belajar membaca situasi. Kau dengar? Enyahlah. Baik, aku pergi. Tapi kau akan menyesal. Tuan Fans sangat memanjakan Clara. Jadi dia tidak akan pernah menyalahkannya.
Asisten Carter, di mana kau? Orang-orang ini benar-benar sampah. Mereka membuat kekacauan di ruang pribadi, Tuan Vance. Dua harta berharganya karya agung terakhir Master Michel, dan botol Chateau Bordeaux itu keduanya hilang. Yang jelek itu hilang. Clara. Aku perlu minta tolong. Kakak saya dijebak dan masuk penjara. Dia baru keluar dan susah cari kerja. Bisa kamu pekerjakan dia di sini? Sayang, ada anak dari bibi ketigamu. Dan sepupu kecil dari paman tertua paman keduamu. Kita urus dalam keluarga saja. Mudah. Pekerjakan semua kerabat kita. Bayar mereka dengan gaji kepala departemen. Kalau begitu, izinkan aku bergabung di perusahaan juga, Clara, dan membantumu. Kamu bisa jadi asistenku. $15.000 sebulan, ditambah bagian dari keuntungan akhir tahun. Suruh kakak iparmu carikan kamu mobil mewah dan mansion. Kami memiliki prosedur perekrutan yang ketat dan struktur gaji yang tetap. Kepala departemen terutama membutuhkan keahlian yang solid dan pengalaman manajemen. Dan larangan kami terhadap nepotisme adalah kebijakan dasar perusahaan. Hanya karena kami memanggilmu wakil presiden, apa kau benar-benar pikir kau adalah bosnya? Keluargaku memiliki perusahaan ini. Apa kataku, itu yang berlaku. Apa kau tahu? Pena ini adalah hadiah dari Nona Reynolds untuk Tuan Vance. Siapa sih Nona Reynolds itu? Kamu akan mendapat balasan setimpal. Aku tidak hanya akan blacklist kamu. Aku juga akan blacklist semua anggota keluargamu. Aku akan menjatuhkan kalian semua. Kamu sedang apa? Aku belum pernah dengar bahwa Tuan Vance punya seorang tunangan. Tuan Vance hanya punya satu pacar, Sophia Reynolds. Pacar? Hanya untuk menjaga muka. Kamu bahkan bisa membuat kebohongan seperti itu? Lucu sekali. Ethan mendukungku selama 3 tahun, lalu dia mengizinkanku tinggal bersamanya setelah lulus. Kalau itu bukan cinta, apa lagi? Bukankah itu artinya dia ingin menikahiku? HMPH, soal Sophia, entah siapa itu yang kamu sebutkan. Aku ragu perusahaan itu bahkan ada orang dengan nama itu. Satpam, usir para penjahat ini. Nona Finch. Tunggu saja. Ini belum selesai. Seseorang, panggil ambulans. Sandiwara yang bagus, hanya alasan untuk kabur. Saat kakak iparku kembali dan dengar aku membelamu hari ini, pasti dia akan memujiku. Haha, pasti. Lihat saja pengecut itu, Nona Finch, dia hanya iri padamu. Itu sebabnya dia menyebut Sophia hanya untuk membuatmu kesal. Saat Tuan Vance kembali, pastikan kau beritahu dia apa yang dilakukan pria itu. Buat dia membayar untuk ini, aku bilang padamu menantuku memujamu.
Gunakan saja pesonamu, dan dia akan melakukan apapun yang kau katakan. Adukan dia. Aku merekam semuanya di ponselku. Kita bisa menjebak asisten Carter sebagai yang memulainya. Baiklah, cukup. Ayo cari Ethan. Siapa mereka itu? Tidak tahu. Aku belum pernah lihat mereka. Mbak, kantor ini lokasinya bagus, tepat di samping kantor kakak iparku. Yang ini benar-benar bagus. Letaknya paling dekat dengan Ethan, jadi aku bisa melihatnya kapan saja. Sekarang ini kantorku. Ternyata Sophia Reynolds memang ada. Tapi dia cuma VP. Lalu kenapa kalau dia VP? Istri bos lebih tinggi dari VP manapun. Sayang, kantor ini seharusnya milikmu. Nona Finch benar. Kantor ini sangat cocok untuk Anda. Siapa namanya tadi? Sophia Reynolds. Sudah cukup lama menempati kantor Anda dan harus pindah, menurut saya. Bahkan menyuruhnya membersihkan toilet pun terlalu ringan untuknya. Ayo kita lihat. Oh iya. Suruh seseorang mengosongkan semua isinya. Dekorasi ulang sesuai seleraku. Untuk papan nama di pintu. Ganti menjadi kantor istri chairman. Oke, Kak aku yang ngurus. Siapa bilang kau boleh berantakan di kantorku? Kenapa kau masih di perusahaan keluargaku? Perusahaanmu? Kau Sophia? Jika kau tahu yang terbaik untukmu, kemasi barangmu dan pergi. Apa kau tak dengar kata kakakku? Nyahlah. Atau kau akan menyesal. Tahu tempatmu. Pantas. Sampah selalu bersama. Ah. Siapa kamu? Ethan mensponsori banyak orang. Kamu sudah delusi dan datang ke perusahaan kami bikin masalah. Baru kali ini ada. Kamu. Siapa yang memberimu nyali untuk memecat kepala teknisi saya? Siapa yang memberi kamu wewenang untuk memblokir Tuan Hayes mitra bisnis yang terpercaya dan memilih orang seperti Howard Cox penjilat yang licik? Dan apa yang membuatmu berpikir kau bisa menyentuh barang milikku termasuk kantor ini? Tentu Ethan memberiku wewenang. Andai aku bisa menghubunginya, aku akan membawanya ke sini selesaikan langsung. Nona Reynolds menyalahgunakan wewenangnya dengan menuduhku main koneksi dan menyuruh satpam mengusirku, temannya, Chloe bahkan 10 poin di tes tulis pun tak dapat, tapi Nona Reynolds langsung mengangkatnya untuk menggantikanku. Benar-benar keterlaluan, benar-benar absurd, Tuan Vance tidak akan pernah menyukai wanita keji dan menjijikkan. Seperti dia. Dia menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi. Aku sudah memecatnya. Kenapa kamu membawanya kembali? Kamu menentang wewenang Ethan. Siapa yang sebenarnya pakai kekuasaan untuk kepentingan pribadi? Istilah standar ganda, pas untukmu, sayang tepat sekali. Grup fans milik Ethan tapi suatu hari, ini akan jadi milikku. Aku bisa memecat siapapun yang aku mau. Kamu kira kamu siapa? Kalian hanya karyawan payah. Dengar, Sophia, kantor ini milikku mulai hari ini. Dan kamu, manajer Lee, kamu dipecat. Kalau aku bilang kamu dipecat, kamu dipecat. Kamu tidak lebih dari anjing liar. Beraninya kamu kembali ke sini menggonggong, HHMPH. Dia hanya bisa sampai di posisinya sekarang dengan merayu pria. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan putri kami, calon istri yang sah. Benar. Keluar. Keluar sekarang. Atau nanti. Kalau kakak iparku senggang, kamu akan membayar. Coba saja, sentuh aku. Toby, beri dia pelajaran. Itu akibatnya bicara seenaknya, jalang. Nona Reynolds, awas.
Aku lupa bilang sama kalian waktu SMP, aku meraih gelar juara nasional taekwondo. Tamparan itu untuk mengajarimu sopan santun. Grup fans bukan tempatmu untuk bertingkah seenaknya. Beraninya kau pukul adikku. Tamparan ini untuk kesombongan dan kecerobohanmu karena berani memukul Nona Finch. Aku akan menghabisimu. Tamparan ini untuk sikapmu yang seenaknya dan suka cari masalah. Aku memberikan tamparan ini atas nama Ethan untuk menghukum kesombonganmu, yang tak tahu malu ketidakbersyukuranmu dan karena kau menguasai rumahnya. Jika kau berani menyentuh orang lain lagi dan aku jamin kau akan berakhir 10 kali lebih buruk dari sekarang. Pukulan bagus. Awas, Nona Reynolds. Sophia, tunggu saja. Begitu Ethan bebas, aku akan pastikan kau mati tanpa kuburan. Satu tamparan belum cukup, ya? Ayo. Ethan dan aku baru bertunangan kemarin. Dan hari ini, badut sepertimu muncul. Nona Reynolds. Jadi kau dan Tuan Van sudah. Lara, kita tidak bisa membiarkan ini begitu saja, saya tidak bisa diam saja. Tentu saja kita tidak bisa membiarkan ini berlalu. Seperti yang baru saya katakan. Setelah Ethan selesai, Kamu tidak bisa langsung menemuinya dan mengeluh. Semua yang terjadi hari ini bisa membuatnya menyimpan dendam padamu. Saya punya rencana. Saya sudah menyelidiki grup fans. Grand Horizons di sisi barat, proyek yang dipimpin Sophia, telah dihantui masalah konstruksi dan sangat terlambat dari jadwal. Jika kita bisa memperbaiki masalah itu, kita bisa menemui Tuan Vance dengan hasilnya. Lalu katakan padanya bahwa Sophia tidak kompeten dan telah menindas kamu. Dia pasti akan bersimpati padamu. ayo kita pergi ke lokasi konstruksi. Tuan Vance, Anda di sini. Itu bukan Tuan Vance. Aku Clara tunangan, Ethan. Aku di sini untuk memeriksa progres konstruksi. Mobil pribadi Tuan Vance bahkan dipinjamkan kepada mereka, jadi mereka pasti asli. Martha bangun. Rekamannya kembali, ada panggilan untukmu. Kebenaran. Aku segera tahu. Ibu. Aku tak akan biarkan penderitaanmu sia-sia. Itulah mengapa masalah konstruksi tidak bisa diselesaikan. Sudah berakhir. Dia tahu segalanya.
Bangun. Ada masalah lain dengan tiang pancang? Berhenti akting. Kamu ketahuan tidur saat kerja tapi kamu masih pura-pura rajin. Itu hina. Aku bermalas-malasan. Aku sudah beberapa hari tidak tidur, masalahnya hampir selesai. Aku bahkan tidak bisa tidur sebentar. Dasar parasit, berhenti membuat alasan. Satu kata dariku, dan kamu keluar dari sini. Laporan geoteknik sudah selesai. Rencananya sudah final. Pekerjaan bisa dilanjutkan segera. Aku sudah bekerja tanpa henti selama lebih dari 50 jam. Itu lebih dari 50 jam. Tanpa tidur, diam. Kamu pikir lebih dari 50 jam itu hebat? Aku bisa belanja seharian dan tidak pernah lelah. Kamu hanya bermalas-malasan. Anda sudah keterlaluan, Anda tidak bisa menindas orang seperti ini. Profesor Miller adalah ahli arsitektur kelas dunia. Tidak ada yang lebih berdedikasi. Tanpa dia, proyek ini tidak akan ada. Kalian semua sama saja. Nona, bagaimana kau bisa mengatakan hal seperti itu? Bu pecat Profesor Miller dan proyek akan berhenti. Matt, ini peringatan terakhirmu. Terus bicara, aku akan memasukkanmu ke daftar pembersihan juga. Sebaiknya kami panggil Tuan Van sekarang juga. Kamu tidak tahu tempatmu, aku akan menjadikannya contoh. Gantung dia. Tuan. Maafkan saya. Saya gagal merawat Nyonya Vance. Saya juga tidak bisa melindungi Dodo. Jangan bergerak, Martha. Kamu sudah melakukan semampumu. Bisakah kau ceritakan apa yang terjadi? Begitu Clara masuk, dia menampar saya. Toby mencuri kunci mobil. Victor menghancurkan patung Buddha Giok Kekaisaran. Dodo hanya melindungi pemiliknya dengan menggonggong beberapa kali. Lalu Victor dan Toby memukulinya sampai mati. Itu daging Dodo. Nyonya Vance memakannya dan muntah darah. Clara mendorong Nyonya Vance dan menjatuhkan kursi rodanya, lalu menamparnya. Di perusahaan, mereka akhirnya melukai Lucas dengan parah. Saya baru saja menenangkannya. Clara. Tuan Vance, ini Mark, kami ada masalah di lokasi. Nona Vince datang untuk inspeksi, Profesor Miller sudah bekerja non-stop berhari-hari, dan baru saja tertidur. Saat Nona Vince melihatnya, dia mengamuk. Dia menendang Profesor Miller hingga bangun dan melontarkan hinaan padanya. Karena kalian tidak tahu tempat, aku akan menjadikannya contoh. Gantung dia. Tuan Vance, Anda dengar apa yang terjadi pada Profesor Miller, yang bagaimanapun juga ahli yang Anda pekerjakan sendiri, kan? Mark. Sambungkan si idiot itu. Nona Finch. Ethan, akhirnya kamu meneleponku. Sofia memukulku. Oh, iya. Aku di lokasi konstruksi membantu kamu memberi pelajaran pada parasit malas itu untukmu. Clara, kamu dan seluruh keluargamu bersama Chloe. Diam di situ. Jangan bergerak sedikit pun. Tunggu sampai aku tiba. Apa katanya? Dia khawatir aku akan capek sendiri. Jadi dia suruh kita tahan dulu. Dia akan segera ke sini. Dia sendiri yang akan urus sampah ini. Ethan. Ethan.
Ethan, kamu gila. Dia tunanganmu. Tenang, kakak ipar. Kita keluarga. Salah paham apa? Salah paham, sialan. Ah, Profesor Miller, maafkan saya. Saya minta maaf atas apa yang Anda alami. Ethan, kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa? Dasar tidak tahu terima kasih binatang berdarah dingin. Dan kau berani tanya kenapa? Aku tunanganmu. Kau bilang akan menikahiku. Kapan aku pernah bilang begitu? Tunanganku adalah Sophia Reynolds. Dulu aku bayar uang kuliahmu hanya untuk berbuat baik. Ini bukan cerita cinta di mana aku membesarkanmu jadi pengantinku. Kamu pikir kamu siapa? Kamu tidak layak jadi tunanganku. Aku hampir lupa namamu. Tidak, itu mustahil, kau bohong. Apa yang kau lakukan pada ibuku terlalu keji untuk diungkapkan dengan kata-kata. Bahkan 10.000 kematian pun tidak akan cukup. Aaron, kumpulkan semua anak buah kita ke sini. Ethan, Ethan, nak, aku tidak apa-apa. Seandainya aku tidak datang saat itu, kemarahanmu mungkin sudah melahapmu. Ethan dulu membantumu karena kebaikan hati yang tulus. Kebaikan itu seharusnya menjadi cahaya di jalanmu. Tapi kau jadikan tangga untuk menaiki strata sosial dan izin untuk berbuat jahat. Kamu mengira pemberian adalah kasih sayang sejati. Kamu mengira fantasi adalah kenyataan. Kamu naik ke atas dengan darah dan air mata orang lain. Semakin tinggi kamu naik, semakin keras jatuhmu. Ethan, aku tahu hatimu sakit untukku. Untuk Dodo dan untuk Martha, sayang. Kamu berharap bisa mencabik-cabik mereka. Aku juga terluka dan aku membenci mereka sama-sama. Kemarahan dapat membakar musuhmu, tetapi dapat membakar tangan yang memegang pedang. Hukum akan menangani mereka. Serahkan mereka kepada pihak yang berwenang. Mama. Asisten Carter. Tuan Vance. Panggil polisi bawa Clara, Victor, Sarah, Toby dan Chloe pergi, masuk secara ilegal ke rumah perusakan properti, dengan sengaja, dan penyerangan dengan kekerasan, kekejaman terhadap hewan yang mengakibatkan kematian. Siap. Saya urus sekarang. Baik dan jahat mendapat balasan. Orang biasa juga bisa bersinar dengan cara mereka sendiri. Jangan pernah kehilangan arah. Ibu? Aku antar ibu pulang. Baik.